Buat lo yang lagi nonton ini, mungkin kata-kata motivasi kayak jangan nyerah atau tetap semangat adalah kata-kata yang sering lo denger dari orang-orang terdekat. Gak jarang hal itu bikin kita ya semakin terpacu dan semangat gitu buat berusaha ngasih yang terbaik. Tapi kadang ada kalanya juga kita nggak ngerasa bersemangat gitu, atau bahkan malah jadi hilang ketika kita dikasih semangat kayak gitu. Kita nggak ada tenaga gitu ya buat ngapa-ngapain, dan kata-kata motivasi yang awalnya bikin kita semangat malah berefek sebaliknya, jadi ngeganggu, nyebelin, atau bahkan bikin enek gitu, atau malah terkesan formalitas. Semangat ya gitu, kayak ya udah gitu. Nah tapi it's okay, kadang kehilangan semangat atau motivasi itu adalah hal yang wajar. Cuman, kalau misalnya terlalu sering, ini bisa jadi masalah yang lebih besar nantinya. Nah, kalau misalnya lo datang ke video ini buat nyari suntikan semangat, well, lo lagi ada di video yang tepat. Kenapa? Karena gue bakal nyoba ngasih tahu gimana caranya buat semangat ala Rengoku dari Kimetsu no Yaiba, atau dari Demon Slayer. Oke, lo tonton video ini sampai habis, biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Dan di akhir juga gue bakal ngasih satu kado buat lo yang memang bakal lo dapetin khusus buat lo yang nonton video ini. Pertama-tama, gue mau jelasin dulu soal Kimetsu no Yaiba, atau biasa dikenal sama Demon Slayer ini. Karya dari Koyoharu Gotoge ini dan animenya itu tayang di tahun 2019. Nah, anime ini tuh bercerita tentang perjuangan si Tanjiro Kamado yang mau jadi Demon Slayer, biar adiknya, Nezuko, bisa kembali jadi manusia. Nah, dalam perjalanannya, Tanjiro itu bertemu dengan karakter-karakter lainnya. Salah satunya adalah Rengoku. Rengoku adalah salah satu Demon Slayer papan atas yang biasa disebut dengan Pillars atau Hashira. Nah, di video kali ini kita bakal bahas soal karakter yang kelihatannya selalu bersemangat ini dan gimana supaya kita sama-sama bisa belajar dari dia. Rengoku adalah sosok yang periang, optimis, dan bersemangat, yang kayak personifikasinya gitu dari api, yang kebetulan juga adalah kekuatan dia. Ini udah kelihatan banget dari penampilan pertamanya sebagai Hashira. Tiap kali dia buka mulut, suaranya yang keras itu selalu menggema dan selalu nunjukin kalau misalnya dia bersemangat buat ngebasmi seluruh iblis yang ada di dunia itu. Rengoku juga selalu bilang kalau dia punya keinginan yang kuat buat melindungi orang lain. Keinginan dan passion Rengoku ini muncul dari masa lalunya. Sejak kecil, Rengoku emang lahir dengan fisik yang jauh lebih kuat dari teman-teman sebayanya. Ayahnya juga seorang Hashira legendaris dan dia mengagumi ayahnya dari jauh. Rengoku pun juga bermimpi dia mau jadi Hashira kayak ayahnya. Tapi sayangnya, ayah Rengoku ini nggak peduli sama mimpi yang mau dia raih gitu. Bahkan ayahnya tuh nggak ngehargai usaha yang udah Rengoku kerahkan. Di lain kesempatan, si ayah bahkan bilang ke Rengoku kalau lebih baik dia nyerah aja jadi Hashira. Jadinya ya ini bikin Rengoku sakit hati gitu. Dan kalau misalnya Rengoku itu orang biasa, dia mungkin bisa langsung kehilangan semangat dan motivasi saat itu juga. Tapi dia nggak patah semangat. Dia selalu ingat kata-kata ibunya dulu. Beda sama ayahnya, ibu Rengoku sebenarnya ngedukung mimpi Rengoku dan paham kalau anaknya itu lebih kuat daripada teman-teman sebayanya. Makanya ibunya menanamkan prinsip ke Rengoku yang bilang kalau misalnya lo tuh kuat gitu, kalau lo punya tanggung jawab buat melindungi mereka yang lemah. Hal ini jadi pegangan hidup buat Rengoku. Dia selalu ingat gitu, tujuan dia adalah supaya dia bisa jadi kuat dan dia bisa melindungi yang lemah. Hal ini juga yang mungkin ngebuat dia jadi salah satu Hashira terkuat di Corps Demon Slayer gitu. Jadi apa sih yang bisa kita pelajari dari Rengoku ini? Kalau lo mau bisa ngejaga semangat dan kalau lo nggak mau mudah menyerah, ya lo perlu punya prinsip gitu. Dan lo perlu punya tujuan yang kuat. Dan untuk bikin prinsip dan punya tujuan hidup yang kuat, ya lo bisa mulai dari hal yang paling gampang gitu. Lo bisa mengenali diri lo sendiri dulu. 1% sering banget ngebahas soal gimana caranya mengenali diri, dan ya kita percaya gitu kalau dengan lo mengenal diri lo luar dan dalam, ya lo bisa menjalani hidup lo dengan semangat dan juga lebih bermakna. Kita sering ngebahas soal cara mengenali diri, kayak di video sebelumnya misalnya, tentang gimana caranya buat mengenali diri supaya lo bisa sehat mental. Dan salah satu cara paling mudah buat mengenali diri adalah dengan refleksi diri. Lo bisa coba dengan jawab pertanyaan-pertanyaan simpel kayak, apa sih yang jadi kekuatan dan kelemahan lo gitu. Sampai ke hal yang lebih berat gitu, kayak misalnya, apa sih yang berharga buat lo di hidup ini. Dan sambil ngejawab itu, lo juga bisa coba tulis dan elaborasiin gitu, alasan kenapa lo milih ya hal itu sebagai jawabannya. Dan ketika lo mengenal diri, memang itu butuh waktu yang panjang gitu. Jadi ya take your time aja buat ya mengenali diri lo pelan-pelan. Lo juga punya waktu yang banyak di dunia ini buat mengenali diri lo pelan-pelan juga gitu. Dan selain refleksi diri, lo juga bisa minta feedback atau opini dari orang-orang yang deket sama lo. Contohnya misal teman dekat atau pasangan, atau kayak Rengoku gitu ke orang tuanya sendiri. Pertanyaan-pertanyaan di atas soal mengenali diri ya lama-lama bakal ngebantu lo buat mengenali apa yang menjadi tujuan hidup lo, karena lo bisa mulai menemukan juga hal-hal yang jadi prinsip buat lo. Contohnya,
Setelah lo refleksi diri, mungkin lo menemukan kalau lo pengen banget ngedirikan startup pendidikan misalnya, kayak 1%. Atau mungkin lo pengen jadi psikolog, atau mungkin lo pengen jadi musisi gitu, ya tergantung lo ya. Nah, lo coba susun tuh tujuannya lebih elaboratif dan lengkap dengan prinsip SMART goals. Nah, tujuan yang spesifik, bisa diukur, bisa diraih, realistis, dan juga tentunya punya time bound atau deadline waktu alias SMART. Kalau diaplikasiin pakai contoh sebelumnya, lo bisa coba lihat nih di layar gitu. Ini contoh penyampaian tujuan yang termasuk belum tepat. Misalnya, gue mau jadi CEO startup. Kenapa? Karena ya masih angan-angan banget tujuannya, nggak smart gitu. Tapi kalau lo nyusun jadi misalnya gue mau jadi CEO startup pendidikan yang bisa ngasilin misalnya revenue X juta sebulan dalam jangka waktu sekian tahun gitu ya. Ini mungkin mulai jadi kelihatan semua komponen smart goals-nya gitu. Smart goals ini bisa ngebantu juga lo buat lebih memetakan apa yang lo mau dengan jelas dan akhirnya bisa ngebantu lo lebih semangat buat mencapainya. Mungkin dengan smart goals ini nggak serta-merta ini ngebuat lo berubah jadi Rengoku yang semangatnya tuh 24 jam, 7 hari gitu ya. Tapi dengan smart goals ini ya lo bisa lebih semangat buat mencapai apa yang mau lo capai gitu karena udah jelas yang tadi gitu. Tujuan lo tuh udah jelas gitu kayak Rengoku yang pengen jadi Hashira. Jadi kemungkinan lo buat kehilangan semangat itu bisa jadi berkurang karena lo tahu prinsip yang berarti buat lo dan lo tahu juga apa yang mau lo capai bahkan sampai gimana cara mencapainya dengan jelas gitu. Tapi, semua yang gue bahas ini juga nggak tiba-tiba ya bikin lo jadi manusia super gitu. Yang nggak akan pernah hilang semangat atau nggak akan pernah capek. Ya kalau lo capek atau lelah pas lagi ngejar tujuan lo ini ya wajar banget gitu. Jadi jangan lupa buat tetap istirahat yang cukup, oke? Dan kalau ada satu hal yang nggak gue dukung dari Rengoku adalah keengganan dia buat cerita ke orang lain soal beban hidupnya yang memang ya dia bawa dan dia jinjing gitu. Walaupun sebenarnya ya wajar banget ya mengingat masa lalu dia kayak gimana, yang kompleks gitu ya dan hubungan sama orang tuanya juga. Sebenarnya ya ini memang mungkin nggak umum gitu buat Rengoku untuk cerita ke orang. Dan ini juga bukan hal yang kalau misalnya kita kaitin sama kehidupan nyata ya, realita kita sendiri, ini juga bukan hal yang diajarin di sekolah gitu kan. Bahkan mungkin ya kita diajarin sebaliknya kan. Kalau ada masalah ya gak usah cerita ke orang lain. Tapi ya kalau misalnya saat ini lo memang ngerasa ya hidup lo lagi berat, lagi bermasalah dan lain sebagainya, kalau saran gue, salah satu cara paling ampuh ya untuk menyelesaikan masalah lo adalah dengan ya lo cerita ke orang biar lo satu jadi lega, yang kedua lo juga tahu lo sebenarnya kenapa gitu. Dari sana tuh lo bisa dapat insight biasanya atau dapat feedback. Nah kalau gue nyaranin lo kalau misalnya lo ngerasa lo punya masalah hidup atau apapun itu, lo curhat ke mentor 1%. Jadi mentor 1% ini bisa jadi teman cerita lo dan ngebimbing lo gitu buat nyelesain masalah yang lo alami. Jadi lo tahu sebenarnya lo tuh kenapa sekarang, tingkat stres lo segimana, kepribadian lo kayak gimana, dan lo bisa kenal diri lo lebih dalam, sekaligus juga dapat solusi. Kalau misalnya lo bingung gitu ya, ini berhasil gak sih, ini works gak sih, lo bisa lihat deh testimoni orang-orang yang udah pernah ikut mentoring, ada banyak banget, udah ada ribuan orang yang ikut mentoring dan lo bisa cek testimoni mereka di sini ya. Nah, curhat sama mentor ini lo bisa ngabisin 75 menit lewat chat atau telepon untuk ya nyelesain masalah lo tadi supaya lo bisa lebih lega dan yang tadi ya kenal diri lo lebih dalam, dapat psikotes, dapat worksheet juga dan berbagai benefit lainnya yang cuma bisa lo dapetin di ya mentoring ini. Nah, kalau misalnya lo tertarik ya untuk tahu lebih lanjut, langsung aja ya klik link di description box yang udah gua taruh atau lo bisa kunjungi 1%.net buat informasi lebih lengkap. Nah, bonus buat lo yang nonton videonya sampai kelar, lo bisa dapetin diskon layanan kita. Sebelum pembayaran, lo masukin kode promo Rengoku ya. Diskon ini cuma berlaku selama 24 jam setelah video ini keluar, jadi waktunya terbatas, oke? Gitu. Nah, kode promo ini cuma ada di video ini karena Rengoku lah yang menginspirasi 1% dan partner kita, Wibu Asik ya, buat bikin konten kolaborasi ini dengan harapan lo yang nonton bisa termotivasi buat jadi sekeren itu. Dan ya jadi pantang menyerah kayak Rengoku Kyojuro. Akhir kata, gue mau ngasih salah satu quote favorit gue dari Rengoku. Rengoku bilang gini, gak masalah kalau kalian ngerasa lemah atau gak layak, tapi jangan lupa buat tetap tersenyum dan tetap maju. Waktu itu bakal berjalan meskipun lo lagi meringkuk dan berdiam diri. Jadi ya mirip moto 1% ya sebenarnya quotesnya. Tetap maju aja ya, tetap belajar dan tetap berkembang ya seenggaknya 1% setiap harinya. Oke, gue Evan dari 1%. Semoga satu video sebelum tidur ini bisa ngebuat lo belajar ya dan berkembang menjadi lebih baik. Again, seperti yang gue bilang tadi, seenggaknya 1% setiap harinya. Akhir kata, gue tunggu lo di layanan konsultasi 1%. Oke, thanks.